semuanya, perkenalkan saya Festus Positif Haluko. Saya dari Prodi PGSD kelas B semester 2. Saat ini saya ingin menjelaskan beberapa materi sifat-sifat aljabar dalam penjumlahan. Dalam sifat-sifat aljabar penjumlahan ini ada 4 sifat, yaitu sifat komutatif penjumlahan, sifat asosiatif penjumlahan, sifat distributif penjumlahan, dan sifat identitas aditif. Pertama saya akan menjelaskan dari sifat komutatif penjumlahan. Apa itu sifat komutatif penjumlahan? Yaitu adalah sifat yang menjelaskan bahwa urutan penjumlahan tidak mengubah hasil. Contohnya yaitu ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif dari penjumlahan. Nah, jika kita terapkan dalam penjumlahan angka dari berdasarkan rumus ini, yaitu adalah contohnya ketika kita menambah 3 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 3. Dari kedua hasil ini yaitu adalah 5. Nah, seperti hal yang pengertian yang sebelumnya, yaitu yang menjelaskan bahwa urutan penjumlahan tidak mengubah hasil. Nah, inilah bukti bahwa sifat komutatif penjumlahan itu tidak mengubah dari hasil bilangan tersebut. Yaitu adalah hasil dari 3 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 3 adalah tetap keduanya adalah 5. Baik, berikutnya adalah sifat asosiatif penjumlahan. Apa itu sifat asosiatif penjumlahan? Adalah sifat yang menjelaskan bahwa pengelompokan bilangan dan penjumlahan tidak mempengaruhi hasil. Nah, yang menjadi contohnya itu seperti A ditambah B tambah C. Mana hal berikut adalah A ditambah B itu dalam kurung, dan kemudian itu adalah C A ditambah dengan B ditambah C. Ini adalah contoh dari sifat asosiatif penjumlahan. Jika kita terapkan dalam penjumlahan nilai angka, yaitu contohnya seperti 4 ditambah 6 dalam kurung ditambah dengan 2 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 6 ditambah 2. Nah, dari hasil tersebut itu kita harus menghitung terlebih dahulu dalam kurung. Ini yaitu 4 ditambah 6 adalah 10 ditambah dengan 2, kemudian 4 ditambah dengan hasil dalam kurung di sebelahnya, yaitu adalah 6 ditambah 2 adalah 8. Nah, hasil dari kedua tersebut adalah kita jumlahkan, yaitu 10 ditambah 2 adalah 12, kemudian 4 ditambah 8 adalah 12 juga. Nah, hasil dari penghitungan sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah 12, dan yang menjelaskan dari sifat asosiatif ini yaitu menjelaskan bahwa pengelompokan bilangan dan penjumlahan tidak mempengaruhi dari hasil. Nah, inilah bukti dari sifat asosiatif penjumlahan. Dari sifat distributif penjumlahan, ini adalah sifat ketiga dari sifat-sifat aljabar penjumlahan. Nah, jadi pengertian dari sifat distributif penjumlahan ini yaitu menjelaskan bagaimana perkalian dapat didistribusikan ke dalam penjumlahan atau pengurangan. Yang menjadi contoh dari sifat ini yaitu seperti A dikali dengan B tambah C sama dengan A kali B tambah dengan A kali C. Ini adalah sifat dari distributif penjumlahan. Ketika kita menerapkan dalam penjumlahan berbentuk angka, maka sifatnya berbentuk demikian. A itu bisa kita contohkan dengan 4 tambah dikali 2 ditambah 3 sama dengan 4 kali 2 ditambah 4 dikali 3. Kemudian setelah kita menerapkan dari contoh
dari sifat tadi, kemudian kita menghitung dari hasil berikut, yaitu 4 dikali 2 adalah 8, ditambah dengan 4 kali 3 12, hasilnya adalah 8 tambah 12 adalah 20. Nah, contoh berikutnya, contoh lain yaitu contoh seperti 5 dikali dengan 2 tambah 1 sama dengan 5 kali 2 tambah 5 dikali 1. Nah, dari hasilnya yaitu 5 ditambah 2, 5 dikali 2 adalah 10, sama dengan 5 kali 1, tetap hasilnya 5. Kemudian kita jumlahkan, 10 ditambah 5 adalah 15. Nah, ini adalah bentuk dari sifat distributif penjumlahan. Ini adalah sifat distributif penjumlahan. Berikutnya yaitu adalah sifat yang terakhir, sifat identitas aditif penjumlahan. Baik, sifat identitas aditif penjumlahan yaitu adalah sifat yang menjelaskan bahwa penjumlahan dengan penambahan angka 0 ke suatu bilangan tidaklah mengubah nilai bilangan tersebut. Nah, contohnya seperti ketika A ditambah dengan 0 tambah dengan 0, hasilnya tetaplah bilangan tersebut sendiri, bilangan itu sendiri yaitu A. Kemudian ketika B ditambah dengan 0, hasilnya tetaplah B. Ketika kita terapkan dalam penjumlahan angka, ini bentuknya seperti 5 ditambah dengan 0, hasilnya adalah tetap angka 5. Karena apapun ditambah dengan 0, hasilnya tetaplah 5. Kemudian contoh lainnya yaitu 2 ditambah 0, hasilnya adalah 2. Kemudian min 3 ditambah dengan 0, hasilnya tetap min 3. Baik, ini adalah contoh dari sifat identitas aditif penjumlahan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya dari sifat-sifat aljabar dalam penjumlahan. Selamat siang, saya pamit undur diri. Yahoo.